Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Besar GBDI El Shaddai Magelang. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan malam hari ini yang saya ambil dalam pembacaan kita Kitab Mika. Mika pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi Mika pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemerosotan akhlak Israel, celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan, atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan malam hari ini yaitu kemerosotan. Kerinduan setiap orang tentunya punya keinginan untuk memiliki kehidupan rohani yang berkualitas dan tetap berada di posisi atas. Tidak ada seorang pun yang menginginkan bahwa kehidupannya menjadi tidak baik. Setiap orang memiliki kerinduan, keinginan bahwa hidupnya selalu baik-baik saja, bahkan di dalam posisi yang teratas. Baik itu kemakmuran, perbuatannya selalu ada di posisi yang baik-baik saja, keadaannya baik-baik saja. Tentu saja semua orang memiliki kerinduan dan keinginan seperti demikian. Semuanya berjalan baik-baik saja. Namun dalam perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan seringkali membuat manusia jatuh bangun untuk bisa mempertahankan kehidupan rohaninya. Bagaimanakah tantangan itu seringkali membuat orang menjadi lemah, seringkali membuat orang menjadi putus asa. Tetapi bagaimanakah manusia itu bisa sampai mengalami kemerosotan? Kita akan sama-sama belajar. Kemerosotan berasal dari kata merosot yang artinya tergelincir turun, sangat menurun, mundur sekali. Tiga arti ini kita bisa pelajari bersama-sama bahwa tergelincir turun. Kenapa sih seseorang itu bisa sampai tergelincir turun? Berarti dalam tindakannya itu tidak hati-hati. Orang bisa kepleset karena mungkin jalannya asal jalan ya. Nah, orang yang tergelincir itu karena adanya ketidakhati-hatian di dalam hidupnya. Kemudian sangat menurun. Penurunan kualitas kehidupan seseorang itu tidak terjadi langsung begitu saja ya, perlahan-lahan. Kemerosotan itu terjadi perlahan-lahan, membiarkan kesalahan-kesalahan kecil atau dosa-dosa kecil, enggak apa-apa, sampai pada akhirnya mundur sekali. Ya, tiga arti dari merosot ini, tergelincir turun, sangat menurun, mundur sekali. Ini adalah puncak dari kemerosotan seseorang ketika dia melewati proses-proses dari yang namanya kecil, kesalahan kecil, dosa kecil dibiarkan berlalu begitu saja sampai pada akhirnya dia terbiasa. Jadi kemerosotan rohani itu terjadi tidak tiba-tiba, tetapi ada proses-proses yang sudah dialami, dilewati dan dibiarkan begitu saja. Keadaan yang sangat memprihatinkan ini terjadi di dalam kehidupan umat-umat Israel. Mereka jauh dari kebenaran Allah
dan akhlak mereka berubah menurun dari kehidupan yang baik kemudian merosot kepada keadaan yang tidak baik. Kita lihat bersama-sama apa penyebabnya mereka menjadi merosot. Di pembacaan kita di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam ya. Penyebab kemerosotan mereka di ayat yang kedua, di sana kesalehan dan kejujuran hilang. Bagaimanakah kehidupan mereka yang tadinya percaya kepada Tuhan? Orang yang percaya kepada Tuhan hidupnya pasti akan memiliki kesalehan, kejujuran. Tetapi mereka mulai merosot itu karena mereka sudah mulai menghilangkan kesalehannya, menghilangkan kejujurannya. Kemudian yang kedua di ayat yang ketiga adalah hukum berpihak kepada kejahatan. Kalau kita berbicara tentang hukum yang berpihak kepada kejahatan, mereka berharap bahwa keadilan itu bisa disuap, kebenaran itu bisa disuap, sehingga yang mereka lakukan di dalam setiap persidangan atau di dalam hukum yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan hanya untuk mencari kepentingan sendiri, kepuasan sendiri, sehingga bahwa hukum itu sudah tidak lagi menjalankan kebenaran, keadilan, tetapi justru hukum itu berpihak kepada kejahatan-kejahatan mereka. Di ayat yang keempat di sana dikatakan orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Kalau kita berbicara tentang semak duri, pagar duri, pasti ketika kita melihat itu kita akan menghindarinya. Nah, apa yang bisa kita ambil? Hal yang baik ketika ada di tengah-tengah kehidupan yang tidak baik, kehidupan orang-orang yang memiliki kehidupan dosa, ketika ada di tengah-tengahnya, itu akan dihindari. Jadi kebaikan itu justru dihindari. Kenapa? Seperti pagar duri, nggak nyaman. Ketika orang-orang berdosa, kemudian di tengah-tengahnya ada orang yang memiliki kehidupan yang saleh, mereka merasa terganggu, mereka merasa tidak nyaman karena merasa perbuatannya terusik. Semua hal-hal yang dilakukannya mulai rasa diawasi dan lain sebagainya. Itu seperti duri dikatakan. Jadi hal yang baik itu justru menjadi tidak baik bagi mereka yang memiliki kehidupan dan perbuatan yang tidak baik. Kemudian di ayat yang ke-6 di sana juga dikatakan tidak ada lagi penghormatan kepada orang tua. Jadi kalau kita membaca dari ayat 2 sampai ayat yang ke-6, hal-hal yang tidak baik ini yang membuat mereka atau yang menyebabkan mereka semakin jauh dari Tuhan. Dan mereka mengalami kemerosotan. Apa akibatnya? Kita membaca ayat 1 dan ayat yang ke-13. Akibatnya ketika mereka jauh dari Tuhan mengalami kemerosotan, maka di ayat 1 dikatakan celaka aku. Ternyata bahwa kehidupan yang jauh daripada Tuhan itu membuat kita celaka. Lalu imbasnya di ayat yang ke-13 di sana dikatakan bahwa bumi menjadi tandus akibat perbuatan mereka. Ada sebab akibat, kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, ada sebab akibat yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa kita akan menikmati buah dari setiap perbuatan kita. Seperti bangsa Israel atau umat Israel ini, mereka mengalami buah dari setiap perbuatan mereka. Dalam kehidupan rohani kita terkadang, kita mungkin memang ada di atas, terkadang kita ada di bawah. Namun saat kita mengalami kehidupan rohani di bawah, atau mengalami kemerosotan rohani, tindakan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di ayat yang ke-7, di sana dikatakan, tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita menantikan Tuhan, menunggu Tuhan. Jangan justru sebaliknya malah semakin jauh dari Tuhan, tapi kita harus menantikan Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20, yang harus kita lakukan adalah kita harus memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan.
saat kita ada di titik terendah dalam kehidupan rohani kita. Kita mungkin tidak mampu lagi untuk bangkit seorang diri. Tapi waktu kita duduk menantikan Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan, Tuhan pasti mengerjakan hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Kesimpulannya adalah saat kita mengalami kemerosotan rohani, jangan kita menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi kita terus mendekatkan diri dan terus mencari Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 bagian A, di sana dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saat dekat dengan Tuhan, maka itu yang memampukan kita untuk kita senantiasa memiliki kehidupan yang berkualitas secara rohani dan kita memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Mari sebagai umat-umat Tuhan, bahkan di akhir zaman ini supaya kehidupan kita, kehidupan rohani kita tetap memiliki kehidupan yang berkualitas. Jangan biarkan kehidupan rohani kita merosot sehingga kita sampai ada di titik terendah, tetapi mari kita terus berjuang, berusaha untuk kita bertindak seperti apa yang Tuhan rindukan. Kita ada di dalam hadirat-Nya senantiasa. Tuhan memberkati kita, mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kasih setia dan kemurahan-Mu yang luar biasa, itu yang membebaskan kami, membangkitkan kami, untuk kami tetap ada di dalam hadirat-Mu. Tolong di dalam setiap kelemahan-kelemahan kami, agar kami saat mengalami kemerosotan, kami tidak semakin menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi kami berusaha berjuang melawan kedagingan kelemahan kami, untuk kami terus mencari hadirat Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena saat kami mendekatkan diri kepada Tuhan, Engkau mendekat kepada kami untuk menyatakan kasih setia dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.